ada bernafsu. Nah itulah apabila hati itu sudah sakit, dia kada bernafsu dengan makanan rohani, apalagi minum mati. Wala'iyadzubillah. Apa gunanya hidup kalau hati kita mati? Laksana binatang, laksana bangkai yang berjalan, tak ada gunanya. Ada orang yang sudah mati tapi hidup, tapi ada orang yang hidup masih tapi mati. Tuh, kita ziarah semua ke Kalampayan, ya kah? Jasad beliau terkujur mati. Jasad beliau terkujur kaku di dalam situ, tapi pada hakikatnya hidup. Buktinya hidup apa? Memberi makan orang Kalampayan. Manfaat matinya sekalampayan doh, ya kah? Orang berjualan dapat manfaat dari sidin. Itu yang disebut dengan memberi makani orang hidup. Orang mati memberi makani orang hidup, yaitu disekumpul doh, ya kah? Waktu tutup masalah nih, kayak di Kalampayan tutup kayak semalam zaman Covid, lihat adalah kayu berjualan. Adalah ekonomi kampung pada satu maju dah. Allah, artinya apa? Artinya kalau sudah yang namanya orang mati secara jasad tapi hidup secara hakikat, ini orang terus menebarkan manfaat walaupun jasadnya sudah terkujur kaku di dalam tanah. Ada orang yang hidup tapi sudah seperti mati, yang disebutkan tak ada gunanya hidup, hanya seperti bangkai berjalan tadi, yang hari-harinya kadang membawa manfaat, malah sebaliknya mendatangkan mudarat. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, lihat responsif hati kita itu aja. Mun hendak mengetahui hati kita itu masih sehat ataukah sedang sakit, atau takutannya wal'iyadzubillah kalau mati hati kita, itu yang paling kita takutkan. Kada bakal lagi dapat hidayah. Mun sudah mati kita kau lagi dah. Mun sakit masih kau diobati. Mun sakit masih kau diobati. Nah, namun hati kita sakit, responnya lambat. Ketika disebut nama Allah, kada ada getaran di dalam jiwa kita, oh berarti hati kita masih sakit. Ketika disebut nama Nabi kita Muhammad, hati kita kada ada kerinduan kepada Nabi Muhammad, berarti hati kita masih sakit. Ketika kita ditampakkan sesuatu kesalahan, dosa, atau dibayangkan oleh Allah, dihadirkan dalam pikiran kita tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kada mau menangisinya, berarti hati kita masih sakit. Ya, ya. Hati yang sehat, dia meninggalkan yang kesunahan saja, atau meninggalkan sesuatu yang kecil saja, yang inya sudah memudawamahkan, inya sudah melazimkan, inya sudah melakukan kebaikan itu, pada satu ketika dia uzur, dia tidak mampu melakukannya, hatinya menangis. Allah, apalagi umumnya sudah melakukan dosa, ya kah, melakukan kesalahan, hatinya bergoncang, mengatakan kepada jiwanya, si fulan, ikam melakukan dosa, cepat istighfar. Hati yang sehat diingatkan oleh Allah melewati hati kita. Kenapa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguh Allah kadang memandang kepada rupa dan jasad kita. Allah kadang memandang rupa dan jasad pian, yang Allah pandang apa? Hati pian dan hati kita. Kalau hati kita sakit, maka tak ada gunanya. Bahkan amal ibadah pun kalau hati sakit akan diarahkannya kepada riya, kepada ujub, kepada sum'ah. Kita tuh ibadah, Allahu Akbar, karena hati kita ini kadang kita perhatikan makanannya, lalu yang tumbuh saat ibadah riya, ujub, sum'ah, akhirnya ibadah kita kualitasnya nol. Siang hari kita melaksanakan ibadah dengan hati yang sakit, maka ibadahnya tidak ada menjadi apa-apa. Allah.
Mudah-mudahan Allah membersihkan dosa-dosa yang ada pada hati kita. Inna likulli da'in dawa wa dawa'udz dzunub al-istighfar. Sesungguhnya setiap penyakit ada obatnya. Obatnya untuk membersihkan atau menyembuhkan dari penyakit dosa adalah dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah terangi hati kita dengan cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan, sehingga Allah berikan cahaya ma'rifat kepadanya, sehingga Allah berikan cahaya mahabbah kepada nabinya dan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hati ini perlu dengan cahaya itu, cahaya-cahaya yang kita harapkan selalu kepada Allah agar selalu ada di dalam hati kita, sehingga hati kita Allah tetapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami pada agamamu, pada ketaatan atasmu, pada kecintaan kepadamu. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Satu ketika dalam sebuah riwayat, api neraka berkata kepada orang mukmin, taqulun nar, api neraka mengatakan lil mukmin, kepada orang mukmin, yaumul qiyamah, pada hari kiamah, ujar si neraka nih kepada orang yang beriman, yang memiliki cahaya iman. Apa kata si neraka kepada orang beriman? Jur ya mukmin, jur ya mukmin, jur ya mukmin, jur ya mukmin, berjauh wahai orang beriman, berjauh wahai orang beriman. Kenapa? Faqad atfa, maka sungguh cahayamu dapat memadamkan apiku. Ujar neraka, cahaya iman itu dahsyat. Bahkan Nabi kita mengatakan kepada sahabat, andai kata cahaya imannya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dibukakan oleh Allah secara langsung, secara mubasyarah, maka matahari akan padam, maka bulan pun akan padam. Bagaimana dengan cahaya Nabi kita Muhammad? Ini hebatnya cahaya iman, ini hebatnya cahaya Islam, ini yang namanya hebatnya cahaya ihsan. Tapi bagi orang yang merasakan, dia akan merasakan kehebatannya. Tapi bagi orang yang belum merasakan, ayo mumpung ada kesempatan, kita latih rohani kita, kita beri makan rohani kita, perbanyak zikrullah, perbanyak amalan-amalan untuk membangkitkan hati, istighfar, menghapus daripada dosa-dosa yang ada pada hati. Dan diantaranya juga inna likulli syai'in saqalah wa saqalatul qulub zikrullah. Ujar Nabi, sesungguhnya tiap sesuatu itu ada pencuci dan pembersihnya. Nih, pembersih hati kita adalah dengan zikrullah, la ilaha illallah. Perbanyaklah zikir kepada Allah sampai pian merasakan nikmatnya dengan zikir itu. Bahkan pian mengidam-idamkan dan merindukan di saat ada majelis zikir, pian terpanggil, oh saatnya aku menuju majelis itu. Kenapa? Lagi berbagi makanan zikir, lagi berbagi makanan rohani, lagi berbagi makanan hati. Kayak apa pian kalau lagi senang dengan makanan yang pian senangi, ada pengumuman akan dibagi makanan yang pian senangi, pian akan cepat-cepat menuju tempat itu untuk mengambil makanan yang pian senangi. Begitu juga kalau orang sudah merasa senang, nyaman, nikmat dan dapat merasakan lezatnya daripada makanan rohaninya, yaitu zikrullah, dia akan mengidam-idamkan dan merindukan majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang di dalamnya disebut nama Allah, diingatkan kepada Allah. Maka ketika diingatkan kepada Allah, dia bergetar jiwanya, ya Allah, 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 ya Allah. Dalam riwayat hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat selagi umatku, kata Nabi, masih menyebutkan kalimat ya Allah, ya Allah. Maka kiamat yang paling dikhawatirkan bukan hanya kiamat kubra, tapi kiamat sugra yang ada pada jiwa kita. Apa kiamat sugra pada jiwa kita? Huru hara syahwat yang menguasai hati kita, huru hara nafsu yang telah menundukkan hati kita. Itulah yang kita hancurkan, itulah yang kita perangi. Maka dua sisi yang ada pada diri kita, antara nafsu dengan hati kita, itu selalu berperang. Mereka memiliki pasukan, yang namanya pasukan hati adalah al-anwar. Al-anwar junudul qulub. Cahaya-cahaya itulah merupakan tentara-tentara hati. Sedangkan yang namanya nafsu juga punya tentara, yang namanya az-zulmah, kegelapan, itu adalah tentara nafsu. Maka antara tentara nafsu dengan tentara hati selalu berperang di dalam jiwa manusia. Yang mana yang menang? Tergantung kita yang bisa memposisikan. Apakah kita mau menangkan hati kita, ataukah kita mau menangkan hawa nafsu kita? Perbanyak tentara hati itu dengan cahaya-cahaya zikir, cahaya menyebut asma Allah, ya 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 Allah. Ketika ada kawan kita terbaring di rumah sakit yang mulutnya kelut, tidak mampu lagi mengatakan ya Allah, oleh sebab penyakit jasmaninya, ya Allah hantarkan sebagai ujian kepadanya. Kalau penyakit jasmani kita disuruh bersabar untuk menghadapinya, tapi kalau penyakit rohani kita tidak boleh bersabar dalam menghadapinya, harus segera mungkin, harus secepat mungkin. Kenapa? Karena la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak, bahkan ibadah sekalipun, kalau ketika nanti kita berhadapan kepada Allah tanpa membawa hati yang selamat. Hanya orang yang membawa hati yang selamat akan diterima oleh Allah perjumpaannya. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم